96 FM Mercury Info Aktual Lagu Hits mengawali tahun 2021 perjalanan dialog kita bersama Magnet Solusi Integra Consulting, MSC Consulting hadir dengan formasi lengkap. Ada Bu Novi, ada juga Fani, dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk bukan hanya diskusi kita tapi juga untuk bisnis. Dan ya yang penting juga adalah untuk kesehatan kita, itu yang paling penting. Bu Novi, selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Penuh harapan di tahun yang baru untuk MSC tentunya ya. Ya, untuk MSC, untuk Mercury, juga untuk sahabat Mercury dimanapun berada. Ya, baik. Seperti itu. Tetap sehat toh? Alhamdulillah. Sehat. Sekarang doa yang pertama sehat. Iya betul, memang betul. Karena kita ikuti perkembangannya, siapapun tidak bisa menolak begitu ya. Betul. Yang terakhir Bu Gubernur meskipun OTG tapi kan ya positif juga begitu. Betul. Ya. Dan kalau yang ini saya sudah nggak usah nanya lah ya. Gimana, enak? Tahun barunya? Tahun barunya enak. Lumayan ya. Lumayan lah. Agak berbeda ya tahun baru kali beda ini. Beda banget ya. Iya. Biasanya sendirian, sekarang ada ya. Betul. Ada minumnya, ada apanya gitu. Iya. Pani, selamat tahun baru ya. Sukses untuk tahun ini segala sesuatunya ya. Amin, thank you Pak. Tetap jaga kesehatan lah. Kan senyumnya udah beda gitu warnanya. Lo kenapa? Saya enggak lah. Saya udah udah baca maksudnya, udah baca iya. Apa yang ditulis oleh Bu Novi atau ya. Kita mengawali tahun 2021 ini bersama teman-teman MSC dengan sebuah keniscayaan bahwa bisnis akan berlangsung lebih baik begitu ya. Makanya kenapa di perjumpaan awal di tahun 2021 ini Bu Novi dan tim memilih topik tentang perencanaan tenaga kerja sebagai langkah awal keberlangsungan perusahaan. Memang sangat penting ya Bu ya. Iya betul. Jadi kan ini momennya awal tahun ya. Awal tahun di mana kemarin situasi kondisi 2020 kita tahu semua banyak yang mengalami pukulan gitu, mengalami pukulan. Terus buat perusahaannya juga buat banyak karyawan dimanapun berada. Rasanya kita semua merasakan dampaknya. Nah, bagaimana dengan kan bisnis harus tetap jalan, hidup tetap harus berlangsung gitu kan. The show must go on katanya. Betul. Jadi bagaimana kita, terutama ini di momen-momen awal tahun di mana dari perusahaan sendiri juga perencanaan mulai dibuat, budgetingnya semuanya direncanakan di awal tahun. Nah di awal tahun ini bagaimana dengan situasi yang kemarin dengan kondisi yang ada kan kemarin kita bisa melihat bahwa ada banyak perusahaan yang mengurangi karyawannya, efisiensi seperti itu. Terus kemudian beberapa pekerjaan akhirnya harus di-merge gitu ya karena orangnya sudah diefisienkan sehingga beberapa pekerjaan harus digabungkan. Satu orang yang dulu ngerjakan satu tugas tertentu ternyata harus mengerjakan 3 pekerjaan sekaligus gitu kan. Terus kemudian juga orang-orang yang lama ini juga harus update dengan pengetahuan-pengetahuan baru, dengan keterampilan-keterampilan baru seperti itu. Nah dengan situasi yang seperti itu nih nanti yang sekarang ini kita harus seperti apa. Nah momen tahun baru ini awal tahun saya berharap bahwa perencanaan untuk manpower planning, jadi perencanaan tenaga kerja, di mana ini adalah kalau kita bicara dengan scope framework HR ini adalah framework yang pertama. Jadi sebelum kita memulai suatu pekerjaan kan ini ada planningnya, gitu ya. Nah ini adalah planningnya seperti apa dia harus dilakukan. Sehingga kemudian nantinya dengan situasi baru, dengan kondisi baru, dengan tuntutan baru ini SDM bisa mensupport kebutuhan bisnis untuk kebutuhan yang akan datang. Yang akan datang bukan hanya di tahun ini saja, tetapi di tahun-tahun yang mendatang. Karena perubahannya sekarang ini sangat cepat, begitu cepat seperti itu. Sehingga bagaimana sih secara SDM ini kan orang yang nanti akan melakukan pekerjaannya gitu kan. Nah itu mereka bisa lebih siap seperti itu. Ya oke. Memang di masa-masa pandemi ini pekerjaan paling berat itu ada di divisi HR ya. Karena unpredictable-nya bisnis itu juga menambah pusing pekerjaan mereka karena mereka harus mengatur orang-orang. Kita dibantu dari materi yang dikirimkan oleh Bu Novi. Kita dibantu untuk mengutip apa yang pernah ditulis oleh Andre Sikula terkait
dengan manpower planning atau perencanaan sumber daya manusia ini adalah sebuah proses untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan serta usaha untuk memenuhi kebutuhan itu agar pelaksananya berintegrasi dengan rencana perusahaan. Kalau ke Fani sekarang, bagaimana kemudian seorang HR manager itu harus kemudian bisa menerjemahkan apa yang ditulis oleh atau yang disampaikan oleh Andrew Sikula ini? Oke, jadi sebenarnya gini, ini kalau kita ngomong perencanaan tenaga kerja ini suatu hal yang cukup sensitif ya Pak, karena kita tahu bahwa ada stigma yang mengatakan bahwa justru HRD ini bukan profit center tapi cost center gitu biasanya kan, habisin banyak duit. Nah makanya yang namanya perencanaan tenaga kerja ini nggak boleh main-main. Ini adalah karena gini, tenaga kerja ini nggak cuma bicara kita menggaji orang berapa per bulannya, karena ini dari proses rekrutmen, seleksi itu juga harus diperhitungkan, gitu ya. Rekrutmen, seleksi, kemudian nanti butuh training yang seperti apa ke orang ini, gitu ya. Terus juga belum lagi benefit-benefit lain seperti misalnya asuransi kesehatan, gitu ya, segala macam. Nah, itu cost-nya itu besar sekali, gitu. Jadi makanya perencanaan tenaga kerja ini nggak boleh main-main gitu. Dan memang ini bahkan biasanya perusahaan ini sudah mulai perencanaan tuh malah bukan di awal tahun sebenarnya, biasanya sudah mulai di sekitar Oktober November itu sudah mulai biasanya gitu ya, sudah mulai prediksi. Nah, jadi balik lagi ketika kita merencanakan suatu jumlah kebutuhan tenaga kerja itu harus melihat tujuan organisasi ini mau kemana. Nah, kalau saya ngomong dalam konteks saat ini kan lagi pandemi nih. Jadi pandemi kita tahu bahwa ada banyak sekali hal yang berubah gitu ya. Ada banyak sekali hal yang dulu tidak kita lakukan, sekarang harus mau nggak mau harus kita lakukan gitu. Nah, jadi perusahaan ini kan juga sudah mulai banyak yang istilahnya kalau saya bilang tanda kutip banting setir gitu ya. Contoh kayak misalnya gini, contoh kayak dulu perusahaan itu tidak ada yang namanya semua tuh harus ke kantor, semua harus ke kantor. Sekarang dari rumah pun ternyata dia bisa kok bekerja dan bisa efektif gitu ya. Nah, jadi perusahaan ini kan akhirnya mulai berpikir sebenarnya ini tujuan kita nih mau kemana nih? Karena kondisi pandemi ini jadi kita juga nggak tahu nih sampai kapan gitu ya. Nah, dari tujuannya itu kemudian pasti akan ada perubahan-perubahan nih Pak Aldi. Misalnya contoh kayak gini, contoh kayak paling gampang aja misalnya, ternyata ada beberapa hal yang dulu dilakukan oleh manusia bisa loh ternyata digantikan sama mesin atau sistem yang lebih efektif mungkin ya, yang menghindari kesalahan dan secara cost mungkin lebih kecil gitu. Nah, jadi kalau perusahaannya sudah harus mulai melihat bahwa ini tujuannya kita kemana, nanti diturunkan ke berapa sih kira-kira jumlah orang yang kita butuhkan. Kalau so far setahu saya memang kita nggak mungkin masih ya memang ada arah untuk kita otomatisasi terus AI semua segala macam gitu ya. Tapi itu butuh proses. Jadi sampai sekarang kita masih tetap butuh masih butuh human capital gitu kan. Nah, jadi perusahaannya sudah harus mulai melihat kira-kira goalnya di 2021 dengan kondisi yang masih ya unpredictable ini tadi, bisnisnya ini mau dibawa kemana? Nah, dengan bisnis mau dibawa kemana ini, apakah ada perubahan-perubahan yang kita perlukan? Apakah ada strategi baru yang kita perlukan? Mungkin kalau misalnya dulu kita butuh banyak orang marketing yang door to door, sementara dengan pandemi otomatis kita nggak mungkin, maksudnya bukan nggak mungkin ya, susah gitu ya, agak berat kalau kita harus nyuruh orang untuk door to door gitu ya, karena risiko terpaparnya itu juga lebih gede. Berarti bisa jadi maka yang sekarang kita butuhkan digital marketing misalnya. Berarti kita harus ganti strateginya dengan penjualannya lebih ke digital. Jadi event-event kita mungkin dengan webinar apa segala macam kita pakai digital semua gitu. Nah, jadi dengan seperti itu otomatis kan tenaga kerja yang tadi awalnya kita butuhkan orang untuk door to door sekarang udah nggak ada. Yang kita butuhkan adalah orang yang punya skill di digital marketing. Nah, tadi makanya tujuan perusahaan ini harus dijabarkan dengan jelas apa sih strategi yang mau dipakai di 2021 untuk mencapai goalnya perusahaan. Nah, kemudian kita butuh manpower yang seperti apa. Nah, itu harus align. Gitu. Oke, baik. Dan ini tentu akan seperti kata pepatah mengatakan, perjalanan yang bermil-mil itu dimulai dari 1 mil. Berarti langkah pertamanya yang paling penting. Ke Bu Novi sekarang, apa langkah pertama yang harus dilakukan seorang HR manager untuk manpower planning ini, Bu Novi? Jadi HR manager kan gini, kalau kita bicara HR manager itu jangan
jangan bicara konteksnya dia hanya ngurusi HR. Ya, betul. Jadi manajer juga harus punya framework atau mindset yang terkait dengan bisnis dengan tujuan perusahaan, visi misi yang tadi lah. Jadi dia juga harus benar-benar tahu jiwanya perusahaan ini mau kemana. Setelah kemarin ada situasi pandemi seperti itu, sekarang menghadapinya kita mau kemana, gitu ya. Nah, dalam melakukan manpower planning maka beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah satu, manpower planning ini harus tetap kuncinya adalah untuk peningkatan produktivitas gitu kan ya. Kalau peningkatan produktivitas berarti apa? Supaya orang bisa bekerja atau memberikan hasil yang optimal terhadap pekerjaannya, apa yang dia kerjakan, maka dia harus kompeten kayak gitu. Jadi kompetensinya harus match dengan bagaimana dia dituntut untuk bisa berkontribusi optimal tadi. Terus kemudian yang lainnya adalah karena tadi itu meningkatkan kinerja, terus kemudian makin banyak tools-tools yang sekarang bisa membantu untuk pelaksanaan itu, maka yang bisa dilakukan yang berikutnya adalah mengurangi link yang tidak perlu. Jadi fungsi-fungsi yang tidak perlu itu harus dicermati lagi, dievaluasi lagi. Mana-mana sih pekerjaan-pekerjaan yang masih bisa tetap jalan, jadi masih continue, mana yang kemudian ini harus di stop, mana yang harus dirubah gitu. Jadi itu harus diidentifikasi juga seperti itu. Jadi kita harus ngerti nih kira-kira masing-masing nih ya, kalau saya menghimbau di sini gitu ya, menyarankan bahwa melibatkan juga teman-teman atau manajer di masing-masing bagian untuk kemudian mereka mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan yang ada di tempat mereka masing-masing, mana yang bisa disimpelkan tadi ya, yang di change. Mana yang harus di stop, yang sudah nggak perlu, terus kemudian mana yang masih tetap berjalan. Nah dari situ itu kan sebenarnya nanti akan kelihatan bahwa berarti ini sudah nggak perlu pinggir. Berarti ini misalnya pekerjaan ini yang dilakukan si A, B, C, ternyata ini hanya cukup bisa dilakukan ke A gitu ya. Tapi nanti konsekuensinya A ini supaya kemudian bisa melakukan pekerjaan yang dulunya tidak dia kerjakan, maka dia harus di-upgrade dengan skill yang sesuai dengan pekerjaan barunya. Seperti tadi ya, jadi mengurangi link-link yang tidak perlu. Terus yang terpenting adalah tadi ketika kita melakukan pengurangan link-link yang tidak perlu, melakukan perubahan-perubahan itu tadi, kita harus tetap memastikan bahwa fungsi-fungsi kuncinya, core-nya itu harus tetap terjaga. Seperti itu, karena itu adalah inti dari bisnisnya kita masing-masing gitu ya. Jadi fungsi core-nya itu jangan sampai hilang gitu, karena tadi itu spesialis kan, ini kan berarti kan butuh spesialis. Sementara tadi beberapa pekerjaan di-merge akan menjadi generalis, bahasanya kan seperti itu. Nah tadi itu spesialisasinya itu harus tetap kelihatan, karena sebenarnya itu adalah core-nya dari masing-masing fungsi gitu ya. Saya nggak bilang secara bisnis ya, tetapi di core yang ada di masing-masing fungsi itu harus tetap kelihatan dan harus tetap terjaga. Seperti itu. Terus kemudian, nah kalau nanti sudah seperti itu, artinya sudah ditoto dengan fungsi-fungsi yang baru ini, maka harus diperjelas lagi. Kembali lagi kalau kita bicara dari awal, setelah pembagian fungsi yang diwakili dengan penyusunan struktur organisasi yang baru tadi, maka apa yang harus kita pastikan bahwa tanggung jawab harus jelas, wewenang, terus pengambilan keputusan itu juga harus jelas seperti itu kan. Nah untuk itu kan berarti harus ada edukasi lah atau sosialisasi hal-hal baru lagi yang kemudian ini akan menjadi norma baru, akan menjadi cara baru yang nantinya akan dibakukan seperti itu kan. Jadi artinya ketika sudah seperti itu kan kita ini memastikan bahwa nanti pekerjaannya akan berjalannya menjadi seperti ini kan gitu kan, ini perencanaan tenaga kerja seperti itu. Terus kemudian tadi itu proses yang kemudian tadi sudah disusun baru itu tadi harus memastikan bahwa inovasinya itu harus tetap terjaga gitu ya. Jadi di dalam prosesnya itu nanti juga masing-masing inovasinya itu harus terjaga, fleksibilitasnya juga seperti itu. Ya oke, baik. Sebelum saya break, Fani mau menambahkan yang baru disampaikan Bu Novi? Mungkin saya merangkum aja menyingkat. Jadi sebenarnya first step kalau tadi yang dari panjang dijelaskan oleh Bu Novi, sebenarnya first step yang basic harus dilakukan tuh adalah sebenarnya kita mulai memetakan dulu nih, gitu. Jadi jadi sebelum ngomong perencanaan tenaga kerja ini, seorang HR ini harus tahu sekarang saat ini sebenarnya apa sih yang ada dalam organisasi gitu. Dia harus memetakan, saya ini bukan cuma bicara masalah jumlah orang ya, tapi jumlah orang ini berapa, kemudian demografinya seperti apa. Artinya dia harus mulai ngelihat juga nih, misalnya ini 2 tahun lagi ternyata ada orang di posisi kunci, misalnya manajer
yang bakalan pensiun nih. Nah, kalau dia nggak nyiapin dari sekarang, ya 2 tahun lagi bisa jangan-jangan vacant position nih, bisa-bisa gitu kan. Jadi dia harus memetakan nih sekarang saat ini demografinya seperti apa, orang yang saya punya seperti apa, kemudian misalnya kalau udah dapat datanya, kemudian juga dilengkapi dengan orang-orang yang ada saat ini sebenarnya keahliannya di mana sih, kompetensinya tuh seperti apa, gitu. Karena itu nanti bisa jadi akan perencanaan ini tidak selalu berarti kita akan menambah ya Pak ya, bisa jadi kita menambah, mengurang, atau bisa jadi kita akan muter. Maksudnya dirotasi gitu ya, misalnya ternyata si A ini sebenarnya dia lebih cocok di digital marketing nih, bukan di admin misalnya. Ya bisa jadi akan kita pindah ke sana, itu juga perencanaan tenaga kerja seperti itu. Jadi benar-benar seorang HR ini harus paham dulu nih saat ini di perusahaan saya ini yang ada nih kayak gimana sih gitu. Jadi sebelum Anda mikir mau nambah, mau ngurang, mau apa, kenali dulu yang ada saat ini nih seperti apa. Gitu. Ya, supaya treatmentnya pas gitu. Betul. Ya. Oke, baik. Silakan sahabat Mercury, seperti biasa saya menunggu Anda di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 081 73000096. Tapi kita ke pesan-pesan dulu. Oke, kita masih membicarakan tentang manpower planning ya, dan ini menarik ternyata ketika Mbak Fani tadi juga menyampaikan bahwa seorang HR manager itu sekarang menjadi menjadi divisi yang paling pusing ya, karena mereka seperti kata Bu Novi juga tidak hanya harus paham soal bagaimana mengelola sumber daya manusia, tapi karena sumber daya manusia ini digunakan untuk menghasilkan revenue gitu ya, mereka harus paham juga soal bisnis ini mau kemana dan kemudian trennya seperti apa, kondisinya kayak gimana begitu ya. Nah, kalau kemudian Bu Novi, kalau kemudian kita pengen tahu soal metode analisis, ternyata memang ada metode-metodenya kah untuk analisis dari kebutuhan tenaga kerja yang bisa dipakai oleh HR manager? Jadi metodenya itu sebenarnya kalau cara-cara yang lama, artinya cara-cara yang ketika bisnis masih usual gitu ya. Itu kan kita itu kita bisa pakai proyeksi kayak gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi dari prediksi peningkatan kapasitas, produksi, kemudian penjualan kayak gitu bisa seperti itu. Nah, dalam situasi seperti ini kayaknya ini harus harus dirubah. Enggak tahu, mungkin Fani nanti bisa menambahkan metode-metode yang lain apa gitu ya. Tetapi dalam situasi seperti ini kita benar-benar harus punya prediksi sendiri, punya proyeksi sendiri dari apa yang sudah terjadi dalam sekitar mungkin 6 bulan terakhir kemarin. Itu yang kita bisa gunakan untuk proyeksi yang akan datang. Seperti itu. Nah, karena apa? Karena situasinya benar-benar sudah berubah gitu ya. Jadi penjualan yang ini ternyata produk A yang dulu laku, ternyata kondisi seperti ini ternyata ini jadi nggak laku. Dan kemudian mereka punya produk sampingan, nah justru itu yang meledak gitu ya. Seperti itu gitu ya. Jadi mungkin kalau dalam situasi seperti sekarang ya benar-benar kita pasang mata, pasang telinga, benar-benar lihat kiri kanan untuk melihat peluang-peluang yang baru, karena bisa jadi bisnis-bisnis yang lama itu cara-cara yang lama udah nggak kepake lagi. Oke. Kita ke penelpon. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito, selamat tahun baru Pak. Selamat tahun baru. Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat kami. Gini ya, tadi saya mendengar kalau manajer yang atas itu, manajer yang bawahan itu bisa dipindah-pindah ke bagian karena ada potensinya dia di bagian yang lain kan ya, menjadi manajer yang lain. Menurut saya, penanggapan saya begitu. Tapi gini, kalau dipindah itu anak bonusnya enggak, piro gaji. Soalnya kan itu pasti dipindah pasti lebih berat, ya kan? Wong sekarang aja kita kadang-kadang unjuk rasa minta UMR sama ini, tapi malas ya kan, banyak yang gitu. Ya kan? Jadi menurut aku sudah, contoh aja kita TKW kita atau TKI kita kalau kerja di luar negeri gajinya tinggi, tapi kerjanya kayak apa? Itu kan tapi kalau yang di dalam negeri sekarang kan pokoknya UMR sama ini gak iso, aku unjuk rasa. Apa sekarang itu kalau dia tidak mau di PHK, kau pilih PHK apa ya gitu? Alasannya
benar nggak ilmu tenaga kerja kalau dia sudah dia manajer bagian itu sudah nyaman di situ. Kenapa kok dipindah? Itu melanggar undang-undang tenaga kerja apa enggak? Kenapa kok harus dipindah? Sudah bertahun-tahun dan ini dia bisa menjalankan perusahaan itu dengan baik. Kenapa kok dipindah? Dipindah sing aku nanti soro. Kok jadi istrinya di rumah kok soro men Mas ya? Ya apa aku gitu. Kan kecut gitu loh, gajinya gak tambah. Gitu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai dari yang muda dulu deh. Silakan dijawab karena yang bertanya yang tua ini. Oh gitu. Jadi jawab yang muda dulu baru nanti yang senior gitu. Oke, baik. Oke, baik. Jadi kalau saya sih sebenarnya jawabannya simpel, Pak. Kita ngelihat dulu ini sebenarnya tujuan mutasinya apa gitu ya, karena kalau ini saya ngomongnya dalam konteks yang wajar, dalam konteks yang normal gitu ya, kita kalau memutasi orang itu kan sebenarnya bukan mau ngerjain orang ya, bukan mau iseng biar nih orang sengsara gitu ya, bukan, tapi kan memang kita melihat dia ada potensi di situ gitu. Nah, dan yang ketika kita memindah seseorang itu kan pasti ada proses diskusi. Nah, kemudian yang perlu saya garis bawahi kalau kita ngomong secara undang-undang, yang diwajibkan dalam undang-undang itu adalah kita menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya. Itu di undang-undang jelas di state seperti itu. Jadi, biasanya kalau misalnya gini, kok dulu ketika saya akan memutasi orang dari admin ke marketing misalnya, itu kan dua hal yang sangat berbeda nih ya. Misalnya gini, tapi kan saya nggak mungkin ujuk-ujuk, kamu Kevin pindah kamu dari admin ke marketing, kan nggak mungkin ujung-ujung seperti itu. Bisa jadi saya melihat orang ini ternyata pinter ngomong, pinter sosialisasi, pinter bergaul sama orang gitu ya. Kemudian saya coba kayaknya kamu cocok loh dari sini. Saya pengen sih tapi saya belum punya pengetahuan atau kompetensi di situ. Oke, kamu tak ikutin training gimana gitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan terus ujuk-ujuk kamu pindah ke sini. Ya enggak juga gitu ya. Kecuali kalau perusahaan Bapak ya sendiri lain cerita ya Pak ya. Tapi dalam konteks normal biasanya akan terjadi seperti itu. Jadi saya pasti akan diskusi dulu, kemudian melihat ini orang potensinya seperti apa. Nah, jadi karena gini, jangan sampai kita mindah orang yang ternyata sebenarnya kayak tadi ya saya bilang tanda kutip iseng doang nih. Orang ini akhirnya nggak mampu, malah akhirnya ketika dia nggak achieve target ini kan sudah jadi istilahnya sudah jadi momok buat satu perusahaan gitu loh. Jangan cuma mikir satu orang doang, bahwa ini dampaknya akan panjang gitu ya. Nah, jadi ketika tujuannya sudah benar seperti itu, udah didiskusikan, ya fine-fine aja dimutasi. Nah, perkara masalah itu benefit dan segala macam, saya rasa sebenarnya kan kita juga ketika memindah orang, itu kan nggak mungkin, ini kalau dipindah dalam konteks ini ya, yang selevel ya. Kurang lebih kalau misalnya, let's say misalnya kayak tadi saya bilang, staff admin dengan staff marketing, sebenarnya kan bobotnya sama. Bobotnya itu sama gitu loh, bobotnya sama gitu. Ya, gampangannya gini, kalau misalnya marketing mungkin secara gaji ini sama, tapi dia pasti ada insentif biasanya ya, bonus misalnya, contoh aja seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu tuh seharusnya pasti sudah ada di perusahaan gitu ya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan gitu. Jadi balik lagi kalau memang tujuannya seperti itu ya saya rasa no problem gitu loh. Karena balik tujuan kita kalau misalnya kita pindah orang supaya kita ngelihat dia lebih akan perform di sini, dia lebih akan berkembang di sini, why not? Gitu loh. Dan balik lagi ya, tidak semua orang hanya fokus ke masalah salary ya gitu. Tapi pengembangan diri untuk yang saya pengen bisa di situ tuh kan juga penting gitu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan juga sih kalau menurut saya. Oke. Yang terakhir ini saya catat ya. Nanti saya sampaikan ke bos Anda bahwa Fani, ibu, bapak yang ada di MSI, yang punya MSI, itu sebelahnya. Itu nggak penting soal gaji, yang penting itu cuma aktualisasi diri gitu. Masalahnya saya nggak perlu gitu, gaji saya naik terus Pak, gimana dong? Gitu. Loh, setelah ini 2021 bisa nggak naik loh? Oh iya. Jangan dong. Loh, kan didengerin. Oh iya. Kan nggak terlalu berpikir soal salary gitu ya. Udah ada yang nanggung soalnya. Oh iya benar. Gak bercanda. Oke, tapi dari Mbak Fani, Pak Sumarwito yang mesti dicatat itu adalah bahwa tidak mungkinlah pemindahan itu kalau bobotnya lebih terus kemudian tidak memperhitungkan remunerasinya begitu kan. Itu include lah pasti gitu ya. Bu Novi mau menambahkan? Kalau saya mungkin
ini case-nya Fani itu tadi dalam situasi mungkin situasi normal gitu ya. Kalau saya misalnya dalam situasi yang sekarang nih, yang gitu sekarang. kan. Karena kebutuhan sehingga kemudian beberapa fungsi nggak ada, terus di-merge seperti yang saya sampaikan tadi gitu kan. Terus akhirnya kan orang satu jadi mengerjakan beberapa pekerjaan seperti itu kan. Nah, dalam situasi yang kemudian kita melakukan tadi ini istilahnya perencanaan kondisi baru tenaga kerja tadi itu, maka yang kita bisa lakukan adalah sejak awal ya kita menjelaskan gitu kepada seluruh karyawan karena ada situasi seperti ini, maka kita melakukan ya kayak istilahnya itu manajemen perubahan. Jadi kita ngumpulin semua para manajer dikumpulkan, situasinya begini, maka kita harus menggabungkan berapa fungsi gitu ya. Misalnya dulu fungsi-fungsi yang misalnya teknik kemudian masih di bawahnya produksi atau teknik terpisah dengan produksi. Tapi karena sekarang ini manufakturnya mengecil, maka bisa di-merge jadi satu gitu ya. Jadi mengurusi produksi sekalian ngurusi tekniknya gitu ya. Jadi di plan-nya namanya mungkin dijadikan satu gitu ya. Nah, ini kita lakukan karena apa? Ya supaya bisnisnya tetap survive seperti itu. Karena ada situasi-situasi baru yang kita harus hadapi misalnya. Dengan seperti ini maka yang fungsi ini memang akhirnya kita merge tetapi kita harus melihat membuka peluang-peluang baru. Nah, di peluang-peluang yang baru itu juga akan seperti itu. Orang-orang yang kita evaluasi lagi lah. Mereka-mereka yang sudah tidak cocok atau berpeluang punya kesempatan besar untuk di fungsi-fungsi yang baru, ya kita pindahkan yang baru. Untuk yang lama ya kita harus tetap jelaskan kepada mereka bahwa ada pilihan sih buat mereka. Dan saya rasa ketika mereka karyawan ya dalam saat sekarang dilibatkan perusahaan dari awal hingga sampai sekarang ini mereka bisa tetap survive, tentunya melihat sendiri kan bagaimana misalnya yang dulu setiap kali ekspor tetap bisa lancar, sekarang mobil truk yang kontainer itu sudah nggak ngantri lagi. Bagaimana mereka juga struggle sana, suppliernya terhambat gak bisa bayar kayak gitu, penagihannya macet dan sebagainya. Dalam situasi seperti itu maka supaya tetap survive ya ini tadi kepala-kepalanya ini, para leadernya itu harus bicara dengan staff-staffnya. Seperti itu. Dengan seperti ini kan akhirnya mereka jadi tahu bahwa mereka diharapkan. Karena kalau enggak ya udah kayak gitu ya. Mereka kan ini ada fungsi baru, udah ditawarkan mau enggak, kalau enggak mau ya sudah monggo silakan gitu. Karena ini adalah tuntutan baru yang harus dijalankan oleh perusahaan dan dengan tadi itu saya bilang kompetensi-kompetensi yang baru. Dan tapi memang berat sih orang meninggalkan zona nyamannya kayak tadi. Kerjaan satu terus ditambahi jadi beberapa gitu kan. Seperti itu. Tapi ya ini adalah dalam rangka saya rasa tidak ada satupun perusahaan yang sekarang menyangkal perubahan lah. Kalau ya nggak mau berubah wes pasti amblas gitu ya. Saya catat ini untuk saya sampaikan juga ke bos saya nanti. Oke. Nila sekarang, Nil. Silakan sebentar. Ada pertanyaan dari Pak Johan. Metode tersimpel apa yang bisa digunakan untuk menganalisa berapa tenaga kerja yang bisa digunakan di perusahaan? Kemudian Ibu Fira menanyakan, di kondisi pandemi yang belum tahu sampai kapan akan berakhir ini, apa yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan tenaga kerja yang ada tanpa ada PHK? Apakah perlu ada pengurangan jam kerja atau diberlakukan sistem shifting? Kemudian ada Pak David. Apakah kondisi saat ini adalah saat tepat untuk mengubah attitude negatif pada karyawan dengan adanya sanksi tegas? Kemudian Mita menanyakan idealnya seorang pekerja bisa merangkap berapa pekerjaan. Kemudian bagaimana mengatasi kondisi di satu sisi ada karyawan yang bekerja kurang optimal, sedangkan yang lain terbebani dengan banyak pekerjaan. Oke, baik, terima kasih. Banyak banget ya. Iya, banyak banget pertanyaannya dan semuanya juga berat karena ada unsur-unsur. Ya, ini sama semuanya mengandung amonia ini. Biasanya kalau yang gini-gini Fani aja lebih banyak ini. Kalau gitu Bu Novi suruh pulang aja saya. Jangan, Bu Novi akan meluruskan nanti yang perlu dengan kearifan gitu. Pak Johan, terima kasih, selamat pagi. Metode tersimpel apa yang bisa digunakan untuk menganalisa berapa tenaga kerja yang bisa digunakan di perusahaan? Mungkin ini juga sekaligus tadi
Nyambung yang tadi yang tadi soal metode analisis ya. Pan, silakan. Oke. Jadi sebenarnya sebelumnya gini dulu Pak Johan, nggak ada metode yang simpel ya. Karena semuanya ribet. Iya, semuanya ribet. Karena ini kita bicara menentukan jumlah tenaga kerja ini, kayak tadi saya bilang ini buntutnya ini panjang gitu loh. Jadi sebenarnya tidak ada metode yang simpel Pak, tapi ada beberapa metode yang bisa digunakan. Nah, mungkin yang pertama yang paling sering digunakan itu adalah biasanya seperti expert judgment gitu ya. Jadi biasanya kita akan pakai orang-orang tertentu gitu ya, orang tertentu yang sudah kita anggap expert di bidangnya. Jadi misalnya kayak tadi kita mau marketing nih, oh ya udah berarti GM marketingnya misalnya yang sangat tahu kondisi pasar, sangat tahu kondisi perusahaan ini seperti apa, tahu kondisi anak buahnya ini saat ini, timnya ini seperti apa sih gitu ya. Nah dia bisa langsung judgment misalnya, oke deh saya sekarang tambah 1 aja deh, atau misalnya saya ngurangin 2. Nah itu bisa seperti itu. Jadi memang dasarnya adalah apa? Ya karena dengan experience mereka, dengan pengalaman mereka, pengetahuan mereka bisa ngelihat kalau saya mau achieve target segini dengan kondisi sekarang saya butuh berapa orang, itu mereka sudah bisa prediksi gitu ya. Jadi bisa pakai expert forecast. Jadi mungkin expert forecast ini tadi ya tadi Bu Novi sempat singgung juga bahwa memang ini akan melibatkan semua manajer di seluruh divisi gitu. Jadi nggak bisa cuma dari HR aja. Karena kan ya HR harus tahu kondisi bisnis secara global, tapi kan detailnya ini seperti apa ya pasti manajer divisinya yang tahu gitu ya. Jadi ada expert judgment. Itu yang saya rasa paling banyak dipakai kalau di kayak pagi perusahaan family business gitu ya, karena mereka memang nggak mungkin pakai metode orang luar untuk menghitung seperti ini, mereka biasanya pakai judgment seperti itu. Itu bisa. Kemudian yang berikutnya tadi Bu Novi juga sempat singgung ada namanya trend analysis. Nah ini kita biasanya pakai data statistik gitu ya. Jadi kira-kira kayak tadi Bu Novi sempat singgung sedikit, tren di tahun-tahun sebelumnya ini seperti apa, kemudian kira-kira kondisi ekonomi di 2021 dan kedepannya ini seperti apa gitu ya. Terus target kita ini mau seberapa kalau kita mau survive gitu ya, yang masih achievable nih seperti apa. Nah kita butuh berapa orang, jadi dihitung dari situ. Itu ada rumusnya sih. Dan makanya saya bilang untuk menghitung tenaga kerja ini NPP ini nggak ada metode simpel Pak, semuanya ribet pasti gitu ya. Itu. Atau bisa juga seperti yang kemarin kami lakukan, dia bisa pakai analisis beban kerja gitu ya. Jadi dia ngelihat beban kerjanya ini seberapa sih gitu ya. Jadi sehingga bisa kelihatan sebenarnya berapa standar waktu yang diperlukan dan berapa orang sebenarnya harus kita perlukan untuk di pekerjaan itu. Gitu. Dan itu bukan proses yang simpel. Kalau analisis beban kerja itu kemarin kita sampai 2 bulanan nih, sebulan. 3 bulan. 3 bulan ya. Sampai 3 bulanan gitu. Makanya itu bukan proses yang mudah. Nah itu 3 metode yang paling sering dipakai sih, dan sampai sekarang memang masih itu yang cukup diandalkan. Ya. Gitu. Apalagi memang tidak ada satu metode pun yang bisa menggeneralisasi. Betul. Berlaku di semua bisnis begitu ya. Karena kan masing-masing bisnis punya ciri karakteristik khasnya, karakteristiknya beda-beda, betul. Bu Novi mau nambahkan? Iya, jadi sepengalaman yang kemarin kita lakukan itu karena ini kebetulan pekerjaannya sifatnya musiman gitu ya. Jadi benar-benar kita melakukan workload analisa. Jadi analisa kebutuhan tenaga kerjanya, beban kerjanya lah. Itu sampai akhirnya kemudian ya proses yang kita lakukan ya kita juga melihat prosesnya gitu ya. Jadi supaya dapat gambaran bahwa bagaimana melakukan metode workload analisis yang benar tadi, bukan yang benar, yang simpel tadi, itu tadi. Kalau kita bisa mencatat aktivitas apa saja yang dilakukan, terus berapa lama pekerjaan itu dilakukan, dan frekuensinya misalnya berapa lama dalam sehari, seminggu, sebulan, setahun, seperti itu. Tapi itu kalau orang yang bekerja di sana sendiri, artinya kalau kita orang yang ada di dalam perusahaan, pasti bahasa Jawanya itu ndak kober gitu ya, ndak sempat untuk bisa melakukan itu, karena satu itu butuh proses, butuh waktu pengamatan, terus butuh objektivitas. Nah, jadi kesulitannya biasanya ada di situ. Kalau misalnya paling gampang ya tadi itu ya expert forecast, atau kemudian trend analysis sudah nggak bisa dipakai kayak gitu. Seperti itu. Jadi itu tadi, kalau kita punya catatan akan lebih baik seperti itu, karena kita pun ini nanti akan melakukan lagi di sebuah pekerjaan yang musiman tetapi di low season. Nah kita metodenya meskipun di perusahaan yang sama, kita akan melakukannya dengan cara yang berbeda gitu. Ya karena ini pas low season gitu, dan misalnya bagian pekerjaan yang banyak administrasi dengan bagian pekerjaan yang produksi atau benar-benar pekerjaan yang lapangan, itu pun caranya itu meskipun dalam satu perusahaan itu kita melakukannya dengan cara yang berbeda, dengan metode yang berbeda, betul. Seperti itu. Jadi
kesulitannya adalah itu, dan karena ini nanti efeknya berimbas pada pasti proses kerja yang efisien. Proses kerja yang efisien yang optimal itu pasti orangnya jumlahnya sedikit. Nah, kepentingan bahwa tadi tahu bahwa orangnya akan dikurangi itu sudah jadi taring buat mereka, ya, momok buat mereka untuk melakukannya seperti itu, karena prosesnya ini bukan hanya berhenti ketika kemudian kita sudah menghitung, tetapi sesudahnya itu untuk bisa menerima, untuk mengeksekusinya, itu yang secara psikologisnya itu bebannya lebih berat. Ya. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan untuk 3 pertanyaan yang lain, tapi supaya diskusinya nggak keputus-putus, saya ke beberapa pesan dulu. Baik, itu kita lanjutkan kembali, dan Pak Johan sudah tadi, kemudian saya ke Bu Fira. Di kondisi pandemi yang belum tahu sampai kapan ini, apa yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan tenaga kerja yang ada tanpa PHK? Apakah perlu pengurangan jam kerja atau diberlakukan sistem shifting? Pertanyaan ini saya pertajam. Apakah PHK itu haram ya untuk dilakukan gitu? Saya nanya ke Fani dulu. Ya, ahli PHK dia. Ahli PHK. Makanya. Raja tega dia. Iya. Enggak, tapi pertanyaan saya benar. Pertanyaan saya ada ininya juga, karena kalau misalnya pandemi ini kan bagi perusahaan juga sebetulnya memberikan memberikan keuntungan dalam pengertian bahwa perusahaan menjadi tahu gitu loh, bahwa jumlah karyawanmu itu kebanyakan atau enggak sih dengan sistem fungsi-fungsi yang ada. Karena kalau itu misalnya kan semua melakukan pengurangan jam kerja gitu kan. Dan ternyata kalau semuanya bisa di-cover dengan baik kan selama ini berarti over capacity gitu. Benar. Nah, itu kan harus di PHK gitu kan. Betul. Gimana, Van? Okay. Benar-benar terus ini soal ini. Jadi sebenarnya kalau bilang haram enggak gitu ya. Ini bukan haram, tapi ini seharusnya menjadi last option. The last option gitu ya. Jadi sekali lagi ini bukan haram, tapi ini better menjadi last option. Pilihan terakhir kalau saya udah notok, jedok segala macam, segala cara dicoba masih nggak bisa. Fine. Gitu. Itu nggak masalah PHK, gitu. Silakan dilanjut gitu ya. Tapi baik lagi bahwa sebelum kita melangkah ke PHK itu ada banyak hal lagi yang harus kita perhatikan gitu ya. Karena yang pertama tadi kayak misalnya kita ngelihat, kita jadi tahu nih seberapa produktif sih orang-orang yang di dalam gitu ya. Ketika mereka nggak produktif, kita juga harus, ini adalah momentum untuk kita mulai mikir nih, mulai mengevaluasi kenapa ya dia nggak produktif gitu ya. Apakah jangan-jangan selama ini ada sistem kita yang salah? Apakah ada sistem kita selama ini yang kurang efektif mungkin? Atau bisa jadi jangan-jangan selama ini memang remunerasi kita yang mungkin kurang tepat gitu ya, sehingga kita kalah saing dengan kompetitor gitu misalnya seperti itu. Jadi ini adalah momen untuk kita evaluasi, baru nanti kalau misalnya sudah ada perbaikan dan masih hasilnya kok ya tetap aja, nah baru langkah terakhir PHK nggak masalah gitu. Jadi kalau misalnya melanjutkan Bu Fira, apakah metodenya atau solusinya itu dengan pengurangan jam kerja misalnya, shifting bisa gitu. Ya. Jadi yang jelas gini, kalau saya rasa sih sekarang dengan kondisi pandemi ini, Pak, sudah banyak perusahaan yang melakukan seperti itu. Tapi baik lagi dengan komunikasi ke para pekerja gitu. Bahkan kalau kita baca kayak success story gitu segala macam, banyak banget perusahaan yang memang dengan terbuka mengatakan bahwa ini kita nggak bisa kalau menggaji kalian full seperti sebelum pandemi ini. Ini solusinya seperti ini, kita bikin shift-shiftan. Jadi dibayarnya pun juga sesuai dengan jam hadirnya gitu. Ya, misalnya 8 jam jadi 5 jam gitu kan. Nanti juga dibagi 2 gitu kan. Betul, ada berkurang. Nah, tapi orang-orang dengan kondisi yang pandemi seperti ini, yang kita tahu bahwa nyari kerja sekarang ini udah ampun-ampunan, ya mereka better, ya nggak apa-apa pemasukan saya berkurang, tapi kan masih ada yang masuk gitu ya. Jadi ada keterbukaan dari perusahaan dan juga dari pihak karyawan sendiri pun juga akhirnya bisa memahami gitu bahwa ya sudah, memang ini kondisinya pandemi seperti ini, mau nggak mau ya itu harus dilakukan daripada dia nggak ada pemasukan sama sekali gitu. Jadi dan itu juga banyak kok perusahaan yang berhasil, dan pada akhirnya ketika orang sudah mulai dulu dibilang new normal dan segala macam, bisnis sudah mulai balik gitu ya. Akhirnya mereka pun balik lagi kok ke jam kerjanya yang seperti awal, bisa kayak gitu. Jadi shift-shiftan itu bisa gitu ya, terus pengurangan jam kerja itu juga
bisa berjalan seperti itu, tapi dengan catatan tetap ya, perusahaan harus ada keterbukaan menjelaskan kondisinya nih seperti apa. Jadi supaya istilahnya itu gampangannya kayak sama-sama legowo gitu loh. Oh ya sudah, saya memang berkurang tapi kondisinya memang seperti ini, dan akhirnya dia juga bisa dijadikan motivasi bahwa ini perusahaan ini masih berusaha untuk nggak mengurangi karyawan. Gimana ini cara saya supaya saya lebih produktif nih gitu. Nah, itu yang justru itu yang harus dimunculkan gitu. Ya, oke. Ini versi yang Raja Tega gitu ya. Sekarang versi yang lebih arif, yang enggak tegaan. Yang enggak tegaan. Bu Novi silakan, apakah PHK perlu? Enggak usah ya. Enggak tegaan Bu Novi, bener enggak tegaan. Makanya. Marahin orang ini biasanya saya nih sudah. Makanya. Kamu tuh memang disiapkan untuk jadi ratu jagal ya. Gimana Bu Novi? Insight yang lain gimana nih? Insight yang lain. Jadi insight yang lain itu tadi mungkin kita nggak hanya berdiam diri ya. Berkaca dari beberapa perusahaan yang saya amati, teman-teman yang ada di perusahaan ini mungkin nggak berdiam diri, tetapi bagaimana bisa melihat kira-kira dengan kemampuan yang mereka miliki itu mereka bisa ngasih solusi atau usulan apa atau ke manajemen sehingga kemudian apa yang mereka lakukan itu bisa dipakai oleh tempat lain. Jadi ada beberapa perusahaan yang saya lihat mereka ini jadi gini. Mereka ini meskipun bukan perusahaan outsourcing, tetapi keahlian mereka ini digunakan oleh perusahaan lain yang saat ini butuh karena mereka mereka melakukan perluasan usaha ke sana, gitu. Jadi mereka daripada mereka meng-hire karyawan baru, mereka pakai orang-orang yang ada di perusahaan ini untuk istilahnya menjadi outsourcingnya mereka, meskipun itu hubungannya ada outsourcing, kayak gitu. Jadi menjasakan memberikan jasa atas kemampuan mereka, kompetensi mereka kepada perusahaan lain yang membutuhkan. Oh bisa gitu ya? Bisa. Oh iya. Jadi iya. Itu bisa dipakai seperti itu. Nah ini kita yang harus nyari nih, kita ini punya kemampuan apa sih gitu. Nah supaya tadi itu jam kerjanya tidak berkurang gitu ya. Artinya apa yang ada dikerjakan di perusahaan, kemudian mereka bisa dapat tambahan pekerjaan yang lain lagi. Seperti itu. Itu insight lain yang bisa dilakukan selain tadi itu hanya mengurangi jam kerjanya, terus shift seperti itu. Seperti itu. Atau kalau ini ya ini mungkin dari atas ya, dari manajemen untuk membuka peluang-peluang baru. Jadi istilahnya mereka ada sedikit invest sesuatu yang baru, tetapi mereka membuka peluang bisnis baru ke sana, sehingga orang yang lamanya ini bisa ditarik ke bisnis barunya. Bisnis barunya begitu ya. Tentu saja bisnis yang kemudian sudah mengadaptasi kondisi yang ada gitu kan. Betul. Bukan. Saya rasa semua tidak ada perusahaan yang gara-gara pandemi terus kemarin itu cuma mereka istilahnya itu takluk terus kemudian diem aja gitu ya. Rasanya nggak ada. Jagal gitu rasanya nggak ada. Jadi mereka gitu pasti sudah bersiap-siap supaya kemudian mereka tetap bisa bertahan. Bisa survive begitu ya. Jadi Fani, kamu nggak usah terlalu seneng dulu, nggak ada yang siap dijagal kok kata semuanya itu akan berusaha untuk survive. Pak David, selamat pagi, terima kasih sudah mampir di diskusi ini. Apakah di kondisi sekarang ini saat tepat untuk mengubah attitude pada karyawan dengan adanya sanksi tegas? Mestinya nggak harus menunggu ya kalau soal sikap tegas, tapi silakan. Ya. Apakah sekarang harus lebih tegas lagi karena pandemi gitu kan? Gimana? Jadi saya setuju sih sama Pak Aldi bahwa sebenarnya ini bukan momentum untuk memberikan sanksi ya sebenarnya, karena sanksi itu justru itu harus dilakukan secara rutin gitu kan. Jadi kalau kita evaluasi itu kan juga pasti rutin dan kemudian langsung ada feedback gitu. Nah ada kalau misalnya dia nggak sesuai dengan target ya harus ada sanksi, itu harusnya dilakukan. Nggak usah ada pandemi pun tuh harus dilakukan. Ya mungkin Pak David ini termasuk orang yang gemes sama perusahaannya gitu ya. Ya karena kalau pas lagi normal gitu kan nggak kelihatan tuh yang malas-malas gitu kan. Karena omset tetap gitu kan. Sekarang mulai kelihatan tuh tiba-tiba gak kerja lagi. Iya ternyata kerjanya cuma gitu doang. Gitu. Gimana. Jadi ini bukan momentum untuk memberikan sanksi, tapi ini adalah momentum untuk melihat sejauh mana sih produktivitasnya. Gitu dan melihat apakah orang-orang ini bisa membawa nilai tambah gitu loh bagi perusahaan. Karena sekarang emang ya mau nggak mau perusahaan ini pasti butuh orang yang bukan cuma bisa di satu hal aja multitasking gitu ya. Dia harus, karena ya tadi kalau misalnya dia masih tetap stay dengan cara bekerjanya yang lama dan kebiasaan yang lama, ya bisa jadi perusahaan malah nggak akan survive. Jadi kalau menurut saya lebih tepat bukan waktu untuk memberikan sanksi, waktu untuk melihat mana sih orang-orang yang mau bergerak maju dan produktif bersama perusahaan gitu. Oke. Baik, ke Bu Mita atau Mbak Mita deh. Idealnya seorang pekerja bisa merangkap berapa pekerjaan? Kemudian bagaimana mengatasi kondisi kalau ada yang karyawan yang nggak bekerja kurang optimal,
Yang lain itu bebannya kebanyakan. Ke Fani lagi deh, nanti baru ke Bu Novi nanti. Ini pertanyaan yang ini sulit menjawab. Maksudnya gini, bukan idealnya berapa orang, tapi kita kan kalau contoh kayak tadi saya bilang workload analysis itu kita ada hitungan matematisnya, gitu ya. Jadi misalnya dengan angka, contoh nih misalnya normalnya kalau orang itu bebannya adalah misalnya 0,8, misalnya contoh ya 0,8, maka kita di situ akan menghitung nih orang ini bebannya berapa sih gitu. Kalau misalnya bebannya dia masih 0,5 gitu ya, 0,5 berarti oh ya kita bisa nambah setengah dari pekerjaan orang lain ke dia gitu. Jadi itu ada, kalau saya ngomong ini ada hitungan matematisnya dan tidak sesimpel itu gitu loh. Dia main setengah itu masih bisa gitu, tapi bisa jadi ada orang yang bebannya cuma 0,2 gitu ya, sehingga ya dia butuh tambahan pekerjaan dari 2 orang lain. Jadi 2 pekerjaan 2 orang lain tuh dilempar ke dia tuh dia masih sanggup 8 jam kerja tuh sebenarnya masih sangat produktif kayak gitu. Nah, jadi itu ada hitungannya sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada angka ideal yang harus merangkap berapa orang segala macam, enggak. Tapi balik lagi ke beban pekerjaannya itu seberapa sih? Butuh waktu berapa lama sih untuk dia mengerjakan seperti itu? Iya. Kalau ada beban yang enggak sesuai itu? Tadi jadi jawabannya kayak tadi dia bisa didistribusikan pekerjaan dari orang lain gitu ya. Jadi supaya merata bahwa jadi kita kan akhirnya juga ngelihat bahwa oh orang ini ternyata sebenarnya masih bisa nih kita tambahin pekerjaan ini, sehingga mungkin dia bisa dipindah ke divisi yang lain atau mengerjakan pekerjaan lain yang dulu mungkin tidak sempat diselesaikan misalnya kayak gitu. Oke. Bu Novi sekarang. Oke, ini mulai dari yang mana, Pak David tadi ya? Ya, Pak David dulu deh. Pak David ya. Lebih tepatnya sama seperti yang disampaikan Fani, bahwa ini adalah saatnya kita ini membuat norma atau acuan kerja baru gitu, dan siapa orang-orang yang bisa mengikuti atau enggak gitu aja. Seperti itu. Jadi lebih ke sana gitu. Jadi manajemen sekarang misalnya aturan barunya seperti ini gitu ya. Ini harus diikuti oleh mereka ya. Tinggal siapa yang nggak bisa ngikuti ya sudah. Ya sudah gitu ya. Seperti itu ya, jadi supaya nggak gemes setiap hari Pak David, nanti imunnya turun. Iya benar. Nanti imunnya turun gitu ya. Iya. Gitu. Lalu kemudian dengan Bu Mita tadi berapa pekerjaan yang bisa ideal bisa dilakukan oleh seorang maksimal, itu tidak bisa dijawab dengan pasti karena tergantung jenis pekerjaannya seperti itu. Tapi akan lebih baik kalau misalnya pekerjaan itu sifatnya similar itu hampir sama gitu kan. Administrasi terus bisa disederhanakan dengan program atau dengan komputer yang sekarang misalnya ini yang sederhana aja deh pakai Excel gitu kan. Mungkin banyak orang yang nggak terbiasa. Nah, ini mungkin ada satu orang di perusahaan yang pintar Excel. Nah, bagaimana mereka bisa sharing knowledge, sharing pengalamannya mereka pakai Excel yang benar gitu. Terus menggunakan fungsi-fungsi yang ada di sana. Karena dengan menggunakan itu sebenarnya pekerjaan akan lebih lebih efisien. Seperti itu. Jadi bagaimana mereka ini dengan cara yang ada mereka bisa mengoptimalkan pekerjaan mereka seperti itu. Sehingga tadi itu kita bisa ngelihat bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang hampir sama, atau misalnya ini satu line gitu, satu alur proses gitu. Nah, ini mungkin bisa dipegang satu orang. Kecuali mungkin fungsi-fungsi yang memang harus ada internal kontrolnya ya itu harus dipisah. Tapi kalau misalnya dari awal sampai akhir ini bisa dilakukan, bukan akhir ya, awal sampai misalnya sepertiga terakhir itu mereka bisa melakukan, mereka bisa lakukan sendiri. Karena sekarang udah nggak aneh lagi kalau seorang itu merangkap beberapa pekerjaan sekaligus dan memang benar-benar multitasking seperti itu. Terus kalau ada yang mana bebannya load rendah sama versus load atau beban overload, kerja tinggi gitu. Tadi itu supaya optimal bagaimana, yaitu tadi ya kalau dalam situasi seperti sekarang ini atasan masing-masing, jangan orang HRD aja ya, bukan orang SDM aja ya, tapi atasan masing-masing bisa melihat sebenarnya pekerjaan ini sebenarnya bisa lebih efisien toh, ini harusnya bisa dipotong dengan cara seperti ini, dan caranya adalah apa ya, kita ikut sesekali kita ikut di pekerjaan mereka gitu, sehingga kita bisa tahu kira-kira proses yang mana yang efisien, mana yang enggak gitu. Karena misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang memang mungkin belum ada SOP-nya gitu. Kalau orang baru dan kemudian mereka mengerjakannya dengan cara yang dilakukan oleh orang lama yang ada, mungkin ya kan mereka akan ngelihatnya caranya begini gitu. Tetapi karena kalau kita misalnya ngelihat sebenarnya nggak harus dilakukan 7 langkah kok, langkahnya cukup 4, tapi kemudian endingnya atau sama gitu, memotong proses, tidak mengurangi kepuasan pelanggan, nah itu tetap bisa dilakukan gitu. Jadi
ya kadang sesekali sebagai atasan bagaimana mereka bisa masuk ke dalam pekerjaan bawahannya sehingga tahu kesulitannya di mana gitu ya, proses-proses yang tidak efisien yang mungkin mereka tidak paham dan hanya tahu bahwa harusnya memang seperti ini gitu, itu dilakukan. Seperti itu. Ya, Fani, pertanyaan terakhir. Berapa lama kemudian evaluasi harus dilakukan ketika sebuah perusahaan baru saja melakukan manpower planning ini? Setelah berapa lama itu dilaksanakan? Jadi sebenarnya gini, kalau perencanaan ini kan harus ada tindak lanjutnya nih, gitu ya. Nah jadi tindak lanjut misalnya berupa kayak tadi, misalnya kita memutasi orang, itu kan tindak lanjut. Atau ternyata saya masih butuh nambah orang lagi nih, berarti ada proses rekrutmen dan seleksi gitu ya. Terus kemudian misalnya, kayak tadi saya mau pindah orang, saya harus misalnya dia kompetensi masih ada yang kurang nih, maka saya harus ngasih training dulu nih ke dia. Nah jadi biasanya memang kalau evaluasi ini pasti akan dilakukan secara berkala. Biasanya paling sering itu 3 bulan sekali dievaluasi. Nah, ada beberapa indikator yang bisa kita lihat. Yang pertama misalnya gini. Yang pertama kita harus melihat apakah ada vacant position yang mendadak gitu. Karena kalau misalnya ada kekosongan mendadak, ini berarti perencanaan kita ini pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah dengan perencanaan kita, gitu. Jadi apalagi kalau misalnya vacantnya sampai 1 bulan lebih gitu ya, level staff, apalagi kalau misalnya mungkin kalau level manager agak lebih lama sih biasanya vacantnya, tapi itu kalau lebih dari 1 bulan itu kan sudah kepincangan yang luar biasa gitu ya buat tim. Nah itu bisa menjadi indikator bahwa evaluasi kita ngeliat bahwa ini jangan-jangan nih berarti kemarin ada yang salah nih dengan perencanaan kita gitu ya. Kemudian juga yang bisa dievaluasi berikutnya adalah budgetnya, jangan lupa, karena kalau perencanaan ini pasti kaitannya sama budget, Pak. Jadi kita ngelihat, kemarin kita perencanaan segini dengan budget segini, ini sekarang budget kita kondisinya 3 bulan, setelah 3 bulan ini seperti apa? Apakah kita over? Apakah mungkin atau kita masih belum optimal? Nah itu menjadi evaluasi kayak gitu. Jadi 2 indikator ini yang paling sering digunakan, yang paling mudah dipakai, biasanya dilakukan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali itu yang paling ideal menurut Fani ya. Iya. Oke, Bu Novi, pertanyaan yang sama dan kemudian juga closing statement dari dialog kita hari ini apa? Jadi kalau perencanaan itu kan sebenarnya memang kayak hubungannya pasti dengan evaluasi ya, monitoring seperti betul. itu. Kita lihat efektif atau tidak, ya tidak bisa setahun gitu. Karena sudah telat kalau setahun dilihat gitu. Kelamaan ya. Jadi 3 bulan. Tadi dengan komposisi baru seperti ini, kira-kira bagaimana efektifnya? 3 bulan cukup untuk bisa melihat, karena ini sebuah proses ya. Dan dari 3 bulan itu kita ngelihat ukuran produktivitasnya mereka. Apakah ini bisa dicapai atau enggak gitu ya. Jadi tapi sebelum 3 bulan itu kita juga harus memastikan bahwa itu bisa dijalankan sesuai dengan rencana kita gitu. Jadi jangan hanya disetting aja terus kemudian ketika eksekusi tidak dipantau gitu. Jadi kita benar-benar monitoring sehingga kemudian itu akan bisa kita pantau dari bulan ke bulan. Ternyata banyak komplain malahan kayak gitu ya. Jadi dengan disatukan ternyata banyak komplain. Nah, berarti ini kita harus evaluasi tidak benar di mana ya, orang yang tidak kompeten atau memang benar-benar karena loadnya yang berlebih seperti itu. Seperti itu. Lalu kemudian closing statementnya adalah manpower planning ini adalah untuk kebutuhan organisasi yang akan datang gitu ya. Jadi tujuannya adalah ke sana. Artinya bukan hanya planning untuk setahun saja, tetapi kita harus juga melihat jangka panjangnya 5 tahun yang akan datang. Karena itu tadi kita benar-benar memastikan bahwa ketersediaan manpower yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi, sesuai dengan tadi itu planning jangka panjangnya kita berapa lama, dan itu harus dilakukan secara dinamis. Kemudian juga prosesnya bisa dilakukan harus fleksibel juga sesuai dengan situasi yang ada. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin kemarin sudah manpower planning tahun lalu ambiar di bulan Maret semua karena pandemi ya. Karena pandemi ya, berarti kan harus benar-benar dirombak nih kayak gitu. Jadi nggak bisa kemudian pakai pakem itu aja. Ya, artinya belajar dari tahun lalu mestinya plannya nggak cuma A, tapi mungkin ada B, C gitu ya. Jadi ada beberapa alternatif gitu ya. Harus misalnya begini, ini kalau misalnya situasi pandeminya membaik di sampai pertengahan tahun misalnya, karena ini vaksin kan katanya udah didistribusikan kan, sudah di yang Dinkes Jatim ini udah nyampe katanya vaksinnya. Nah, jadi kita harus punya planning. Kalau kemudian ini situasi ekonomi pulih sampai Juli atau pertengahan tahun, berarti perencanaan kita seperti ini. Kalau ternyata Juli ini belum pulih, masih akhir tahun atau 2 tahun lagi, maka kita harus punya planning seperti itu. Yang lain lagi. Betul. Gitu ya. Oke, baik. Awal yang baik, semangat yang luar biasa dari Bu Novi dan
Mbak Fani, terima kasih banyak sudah menginspirasi sahabat-sahabat semua yang mendengarkan program ini. Fani, selamat ya. Selamat tahun baru maksudnya. Selamat tahun baru. Bu Novi, terima kasih banyak. Iya. Jadi selamatin terus gitu. Nah, ya kan selamat tahun baru. Kevin juga selamat tahun baru ya. Terima kasih banyak Mbak Fani, Bu Novi, terima kasih. Sukses untuk semuanya. Baik, sehat-sehat terus kita semuanya. Oke, sahabat Mercury, saya akhiri sampai di sini dialog kita bersama MSC Consulting untuk edisi minggu ini. Jangan lupa minggu depan kita akan ketemu lagi dengan teman-teman dari MSC dan mudah-mudahan nanti ada narasumber tamu seperti biasa juga yang bisa hadir untuk minggu depan. Dan saya pamit untuk dialog ini, tapi jangan kemana-mana, saya masih akan melanjutkan Mercury Morning Show sampai pukul 10.